Bumi, planet rumah kita, adalah titik biru kecil yang mengambang di samudera kosmik yang luas. Disinilah semua orang yang pernah kamu kenal tinggal. Setiap manusia yang pernah hidup, setiap kisah yang pernah diceritakan. Disinilah perjalanan kita dimulai. Namun saat kita menjauh dari atmosfer, melewati bulan, melampaui planet dan matahari yang sudah kita kenal, kita memulai sebuah perjalanan epik, sebuah pencarian untuk memahami skala sejati dari alam semesta. Saat kita meninggalkan pelukan bumi, penanda pertama dalam perjalanan kosmik kita adalah bulan yang berjarak sekitar 384.000 kilometer. Jarak ini begitu luas sehingga jika kamu mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 100 km per jam, kamu akan membutuhkan lebih dari 160 hari untuk mencapainya. Dari titik pandang di bulan, bumi tampak seperti bola rapuh berwarna biru dan hijau yang bernaung di kehampaan hitam luar angkasa. Pemandangan yang memberikan perspektif rendah hati tentang keberadaan kita. Inilah bumi dilihat dari bulan. Saat kita melanjutkan perjalanan ke luar angkasa, tujuan berikutnya adalah matahari yang berjarak sekitar satuan astronomi atau AU dari bumi. Satuan AU setara dengan sekitar 150 juta kilometer. Dan ini menjadi ukuran standar untuk jarak di tata surya kita. Bayangkan, cahaya yang bergerak dengan kecepatan luar biasa 300.000 km per detik membutuhkan waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk sampai dari matahari ke bumi. Jika kamu melakukan perjalanan ini menggunakan pesawat jet komersial dengan kecepatan 900 km per jam, kamu akan memerlukan waktu sekitar 19 tahun. Jarak yang sangat besar ini mengingatkan kita akan luasnya ruang angkasa, bahkan di dalam tata surya kita sendiri. Matahari, raksasa berapi yang luar biasa, menyediakan energi yang menopang kehidupan di bumi dari jarak yang menakjubkan ini. Melangkah lebih jauh dari planet rumah kita dan sang pendamping, matahari, kita menuju Mars, tetangga merah kita yang misterius. Saat jaraknya paling dekat dengan bumi, Mars berada sekitar 54,6 juta kilometer jauhnya, tetapi bisa meluas sehingga 401 juta kilometer saat kedua planet berada di sisi berlawanan dari matahari. Untuk membayangkannya, perjalanan ke Mars dengan kecepatan jet komersial akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Luasnya ruang antara bumi dan Mars menjadi tantangan besar bagi eksplorasi luar angkasa. Rovers dan wahana antariksa yang kita kirim ke planet merah harus menempuh perjalanan yang jauh dan rumit karena jarak yang terus berubah dan dinamika orbit yang kompleks. Saat kita terus menuju ke ujung tata surya, kita akan menemukan Neptunus, raksasa es yang jauh dan terletak sekitar 4,5 miliar kilometer dari bumi. Neptunus menjadi penanda tepi dari lingkungan tata surya kita. Cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 4 jam 15 menit untuk sampai ke Neptunus dari matahari. Jarak luar biasa ini menunjukkan betapa luasnya tata surya kita. Wahana antariksa Voyager 1 yang diluncurkan tahun 1977 mewakili rasa ingin tahu manusia yang tak terpuaskan dan keinginan kita untuk menjelajahi melampaui batas-batas yang dikenal. Hingga saat ini, Voyager 1
telah menempuh perjalanan selama lebih dari 4 dekade dan telah melintasi jarak lebih dari 22 miliar kilometer dari bumi. Ia adalah objek buatan manusia yang paling jauh dari planet kita, pengembara sunyi di samudra kosmik. Pada tahun 1990, atas saran astronom terkenal Carl Sagan, Voyager 1 memutar kameranya kembali ke arah bumi untuk mengambil satu foto terakhir. Hasilnya adalah gambar ikonik pale blue dot atau titik biru pucat dari jarak sekitar 6 miliar kilometer. Planet kita tampak hanya sebagai titik kecil samar di luasnya luar angkasa. Carl Sagan merenungkan gambar ini dengan puitis, menekankan tanggung jawab kita untuk menghargai dan melestarikan satu-satunya rumah yang kita miliki, butir debu kecil di alam semesta yang luas. Di batas terluar tata surya kita terletak awan Oort, sebuah bola besar yang secara teoritis terdiri dari objek-objek es dan diyakini membentang sehingga 100.000 satuan astronomi dari matahari, sekitar 1,9 tahun cahaya. Jarak yang luar biasa ini hampir menyentuh ruang antar bintang. Para ilmuwan menetapkan batas ruang antar bintang ini di titik Heliopause, tempat di mana angin surya dari matahari berhenti karena tekanan medium antar bintang. Inilah titik di mana pengaruh matahari berakhir dan wilayah luar angkasa yang sesungguhnya dimulai. Awan Oort adalah perbatasan terakhir tata surya kita. Zona di mana pengaruh matahari memudar dan perjalanan kosmik menuju galaksi sesungguhnya dimulai. Saat kita bergerak melampaui tata surya, titik minat berikutnya adalah Alpha Centauri, sistem bintang terdekat dengan matahari. Terletak sekitar 41,3 triliun kilometer dari bumi, jarak ini setara dengan lebih dari 276.000 AU. Pada jarak sebesar ini, AU menjadi tidak praktis sebagai satuan, dan astronom mulai menggunakan tahun cahaya, jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Alpha Centauri berjarak sekitar 4,4 tahun cahaya. Dengan teknologi saat ini, seperti Voyager yang bergerak sekitar 17 km per detik, dibutuhkan lebih dari 70.000 tahun untuk mencapai sistem bintang ini. Ini menunjukkan betapa jauhnya bintang-bintang dan betapa sulitnya perjalanan antar bintang. Perjalanan kita kini sampai pada skala besar galaksi rumah kita, Bima Sakti, yang membentang sekitar 100.000 tahun cahaya. Galaksi spiral raksasa ini berisi ratusan miliar bintang. Masing-masing mungkin memiliki sistem planet sendiri. Di dalam struktur yang luas ini terdapat bola kecil yang dikenal sebagai gelembung radio manusia, membentang sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Gelembung ini menandai sejauh mana siaran radio dan televisi kita telah menjangkau luar angkasa. Di luar gelembung ini, seolah-olah umat manusia tidak pernah ada. Peradaban lain di luar sana kemungkinan besar tidak menyadari keberadaan kita, karena sinyal kita belum sampai ke sana. Skala galaksi ini begitu besar, sehingga seluruh sejarah tercatat umat manusia hanyalah bisikan dalam angin kosmik. Melampaui Bima Sakti, kita memasuki ruang antar galaksi, wilayah luas dan hampir tidak bisa dipahami. Tempat galaksi-galaksi mengapung di samudra kosmik, terpisah oleh jarak yang luar biasa. Galaksi kita termasuk dalam kelompok kecil yang disebut kelompok lokal atau local group, yang berisi lebih dari 50 galaksi dan membentang sekitar 10 juta tahun cahaya. Kelompok ini mencakup galaksi spiral besar seperti Bima Sakti dan Andromeda,
tetap banyak galaksi kerdil. Jarak antara galaksi dalam kelompok ini begitu besar, sehingga cahaya dari satu ujung ke ujung lain membutuhkan 10 juta tahun untuk melintas. Lebih jauh lagi, kita tiba di supercluster Virgo, kumpulan besar galaksi yang mencangkup kelompok lokal kita. Supercluster ini memiliki diameter sekitar 110 juta tahun cahaya dan terdiri dari ribuan galaksi. Namun, itu belum apa-apa dibandingkan dengan struktur kosmik yang lebih besar lagi. Supercluster Laniakea. Kata Laniakea berarti surga yang tak terhingga dalam bahasa Hawaii. Dan nama ini sangat tepat. Supercluster ini mencakup supercluster Virgo dan meluasi hingga lebih dari 500 juta tahun cahaya dengan massa setara 100 juta miliar matahari. Di pusat Laniakea terdapat Great Antarctica, wilayah misterius yang memiliki daya tarik gravitasi luar biasa, menarik galaksi-galaksi di sekitarnya. Pada skala ini, galaksi kita, kelompok lokal, bahkan supercluster Virgo hanyalah bagian kecil dari struktur yang sangat besar. Laniakea memberikan konteks mendalam tentang keberadaan kita, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan megah daripada yang bisa kita bayangkan. Akhirnya, kita sampai pada batas alam semesta yang dapat diamati. Struktur astronomi luar biasa yang membentang sekitar 93 miliar tahun cahaya. Ini menimbulkan pertanyaan menarik. Jika alam semesta hanya berusia 13,8 miliar tahun, mengapa bisa sejauh itu? Jawabannya terletak pada perluasan kosmik. Sejak Big Bang, ruang itu sendiri terus mengembang, jauhkan galaksi-galaksi. Namun, apa yang ada di luar alam semesta yang dapat diamati? Ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar kosmologi. Beberapa wilayah ruang mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga tidak akan pernah bisa kita lihat. Oleh karena itu, ukuran sejati alam semesta tetap tidak diketahui dan mungkin tidak terbatas. Alam semesta yang bisa kita amati, seberapa besar pun, mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan hamparan.